Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakal ummata ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita melanjutkan kajian tafsir, dalam hal ini surat Al-Lumazah. Surat Al-Lumazah ini para ulama bersepakat masuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang terdiri dari 9 ayat. Terkait dengan ayat ini, saya sedikit barangkali sebagai muqaddimah mengutip yang disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsir Zilalil Quran. Nanti saya akan juga kutip penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Sayyid Qutb terkait dengan surat Al-Lumazah, beliau memberikan komentar, ta'kisu hadhihi surah suratan minas suwaril waqi'iyah fi hayati dakwah fi ahdihal awal wa hiya fil waqti dzatih namudhatun yatakarraru fi kulli bi'atin. Hadhihi surah, profil ini berbeda dengan profil yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Potret. Tetapi di satu sisi ayat ini menggambarkan tentang namadzij, perumpamaan atau contoh yatakarraru fi kulli bi'ah, yang mungkin akan berulang di setiap lingkungan. Apa itu? Suratul laimis saghiril nafsi, yaitu profil pribadi yang kerdil. Jadi ayat ini menjelaskan atau memberikan contoh tentang contoh yang akan berulang yang terjadi di setiap lingkungan. Apa itu? Contoh pribadi atau jiwa yang kerdil. Apa yang dimaksudkan jiwa yang kerdil itu? Yang pertama, memiliki karakter humazah, pengumpat, lumazah, pencela. Yang ketiga, karakternya alladzi yu'til mal fatusaitiru nafsuhu bihi. Profil yang ketiga, orang yang dianggap kerdil adalah orang yang diberi oleh Allah harta, tetapi harta ini kemudian mendominasi dirinya alias dikendalikan oleh harta. Hatta ma yutiku nafsahu, sampai jiwanya tidak bisa memberontak. Wa yash'uru
annal mal huwal qimatul ulya fil hayah. Sampai-sampai dia menyadari dengan penuh kesadaran bahwa harta itu adalah al-qimah al-ulya, harta yang paling berharga dalam kehidupannya. Bahkan al-qimah allati tuhawwinu amamaha jami'al qiyam, sampai-sampai karena anggapan bahwa harta itu adalah nilai yang tak terhingga atau nilai yang sangat berharga bagi orang tersebut dalam kehidupannya, dengan harta itu dia akan merusak seluruh tataran nilai. Kalau bahasa bangilnya itu bil fulus kullu kasarin halus, bil fulus kullu syai'in tembus. Jadi segala yang kasar itu bisa terselesaikan dengan uang, dan segala sesuatu bisa ditembus dengan uang. Ini yang kata Sayyid Qutb dikatakan an-nafsul laim as-saghir, saghir nafs. Jadi pribadi jiwa yang kerdil. Begitu. Al-Islam yakrahu hadhihi surah. Islam itu membenci, tidak menyukai profil semacam ini. Kenapa? Karena Islam itu datang dalam rangka untuk memuliakan manusia. Jadi kalau saya boleh katakan, sampaikan, menurut Sayyid Qutb rahimahullah, Sayyid Qutb rahimahullah dalam Dhilal Quran, ayat ini menjelaskan tentang al-laim as-saghir an-nafsi, atau dalam bahasa kita adalah pribadi yang kerdil. Siapa itu? Al-Hammaz. Yang kedua Al-Lammas. Dan yang ketiga sahibul mal. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati penjelasan. Tapi untuk lebih menguatkan penjelasan ini, barangkali kita mengutip penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Juz Amma. Kata beliau, hakallahu subhanahu wa ta'ala dzalika alaina wa bayyanahu lana fi hadhihi surah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita dan menjelaskan kepada kita di surat ini, la limujarradi an nadluwahu bi alsinatina, bukan semata-mata untuk kita baca dengan lisan kita, au na'rifu maknahu bi afwahima, atau kita memahami maknanya dengan akal yang Allah anugerahkan kepada kita, lakinnal murad an nahdhara min hadhil awsaf adz-dzamimah, melainkan Allah mengingatkan untuk kita tentang karakter yang tercela. Jadi kalau bahasa Syekh Utsaimin, al-awsaf adz-dzamimah, karakter yang tercela. Apa itu al-Hammaz? Apa al-Hammaz? Aibun nas bil qaul. Ya. Aibun nas bil qaul. Tapi mungkin kita mengambil penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan al-hamzu bil fi'li ay annahu yushiru sakhara yashur minan nas bimithli.
Jadi ini melakukan tindakan sukhriyah, melecehkan orang, tapi dengan bil fi'l, dengan perbuatan. Apa yang dimaksudkan? Bi ayyalwiya wajhahu. Jadi memicingkan. Jadi kalau bahasa kita mungkin dulu diistilahkan dengan nyengir kuda, ngenyek, menghina orang tapi dengan mimik, begitu ya. Ini masuk dalam kategori hamas. Karena itu kata Sayyid Qutb, bahasa Sayyid Qutb lebih pribadi yang kerdil. Jadi orang dikatakan pribadi kerdil itu adalah orang yang suka menghinakan orang lain, baik dengan cara penghinaan itu melalui mimik, melalui ekspresi wajah, atau bil isyarah, atau dengan isyarat, ila sahsin mithla. Jadi menghina, merendahkan orang dengan bahasa isyarat. Misalnya umpamanya begitu. Jadi menyamakan orang lain dengan bahasa isyarat. Berarti itu adalah pribadi yang kerdil. Jadi pribadi kerdil itu berarti orang itu tidak siap untuk menjadi orang besar ya, pribadi kerdil. Yang kedua, al-lamzu atau al-lamzu ini bil lisan, menghinakan, melecehkan orang lain tapi dengan lisan. Kenapa dikatakan sebagai pribadi yang kerdil atau perilaku yang tercela menurut Syekh Utsaimin rahimahullah? Karena Allah memulai firman-Nya dengan wailun. Al-wail itu artinya ancaman. Al-wail. Makanya di sini beliau menyatakan, kata Syekh Utsaimin, fi hadhis surah yabtadi'u Allah subhanahu wa ta'ala bi kalimati wail ay wa'idun annaha tadullu ala thubuti wa'idin liman ittasafa bihadhis sifat. Wail itu bahasa kita celaka. Celaka orang yang merendahkan orang lain dengan perbuatan, baik dengan mimik wajah ataupun dengan bahasa isyarat. Ya, misal sini leh. Nah, ini termasuk kategori hamas, isyarat. Nah, begitu, meremehkan orang. Ini berarti karakter pribadi yang kerdil. Waliyadzubillah. Dan ancamannya di sini, Pak, wailun, celaka. Kenapa dikatakan celaka? Karena mereka la yumbadzanna fil hutamah. Dikatakan celaka karena janji mereka ada ditempatkan, dilemparkan di al-hutamah. Apa hutamah itu? Wa ma adraka mal hutamah? Narullah. Jadi an-nar, neraka. Cirinya al-muqadah, yang apinya menyala-nyala, tattali'u alal afidah, sampai kemudian membakar sampai ke hati, begitu panasnya. Innaha alaihim
muqsadah. Ya, mereka itu tertutup sampai-sampai tidak mungkin untuk keluar. Fi amadin mumaddadah. Jadi Bapak sekalian, dikatakan oleh Said Qutb dengan al-laimus saghirun nafsi, pribadi yang kerdil, atau kata Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dikatakan awsafudz dzamimah, karakter pribadi tercela karena satu ini, al-hams, yang kedua al-lams, yang ketiga ini Pak, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ini karakter orang kerdil, mengumpulkan harta, wa 'addadah, dan menghitung-hitungnya. Jadi jamak, mengumpulkan di sini memiliki banyak makna. Pengertiannya adalah mengumpulkan harta. Jadi yang dimaksudkan jam'ul mal ini Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan. Jama'a malan wa'ad dadah. Apa maknanya? Satu, jam'ul mal, menghimpun. Yang kedua, man'ul ata', alias bahasa kasarnya bakhil. Jadi dikatakan karakter yang kerdil itu, yang ketiga cirinya adalah mengumpulkan harta. Lah, apa ndak boleh mengumpulkan harta? Boleh. Kenapa? Banyak hal kita sampaikan. Satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah, ya. Tapi kemudian carilah akhirat, tapi Allah kemudian menyatakan wala tansa, jangan kau lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi dibolehkan jam'ul mal, tapi harus ada lanjutannya. Jadi saya katakan, apa jam'ul mal tidak boleh? Boleh. Tapi yang tidak boleh itu jam'ul mal, menghimpun harta, kemudian setelah terhimpun man'ul ata', tidak mau memberikan kepada siapapun, alias bakhil. Bahkan ibarat bakhilnya itu genggam air tidak netes, gitu kan? Iya, ada itu tipe karakter suami istri bekerja, tiap hari lauk pauknya tempe tahu plus ikan asin. Tempe tahu pun tidak digoreng tapi dibakar, diletakkan di apa itu, kalau bahasa Jawa itu nanangan nih. Ikan asin pun juga begitu, bukan diet Pak. Beda itu. Makan ayam, daging itu setahun 2 kali, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, begitu. Jadi ini yang tidak dibolehkan. Tapi saya ingin jelaskan dulu. Pertama, jam'ul mal dibolehkan oleh Allah karena memang Allah perintahkan
wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi di situ ada perintah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berarti di sini harus ada ihsan ma'al ghair. Gitu. Yang kedua, jam'ul mal dibolehkan. Apa kata Allah? Fa idza qadait surat Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jadi boleh fantashiru fil ard wabtaghu ya min fadlillah. Jadi cari, mencari harta itu setelah menunaikan hak Allah. Karena itu idza nudiya lis-salat mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul, tinggalkan transaksi jual beli. Begitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ni'mal mal fi yadi rajulin salih. Sebaik-baik harta itu ketika harta itu berada di tangan orang saleh. Begitu. Ini artinya Allah memberikan motivasi, Rasul menganjurkan kepada kita untuk tidak boleh melupakan duniawi. Tapi jangan sampai yang diharamkan oleh Allah yang kemudian masuk dalam kategori al-laim as-saghirin nafs, itu adalah yang jama'a malan wa addada. Nah, ini banyak penjelasan. Makna yang pertama, addada itu terus dihitung. Tapi beda dengan teller, Pak ya. Teller di lembaga keuangan itu beda. Oke. Apa maksudnya dikatakan beda? Beliau sebelum membuka konter itu harus menghitung berapa uang yang 100 ribuan itu berapa lembar, 50 ribu berapa lembar, itu dihitung. Kemudian nanti setelah tutup konter dihitung kembali. Nah, ini bukan yang dimaksudkan jama'a malan wa addada, bukan itu. Ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah wa addadah ay yajma'ul mal wa yamna'ul ata la yu'ti wa yujma'ul mal wa yu'addidahu. Yaitu orang yang menghimpun, dihitung, pagi dilihat, siang dilihat lagi, sore lihat lagi, mau tidur hitung lagi. Sehingga dalam bahasa Syekh Utsaimin tusattiru jiwanya itu terkuasai oleh harta, tidur tidak nyenyak, gitu. Karena itu kebahagiaan itu bukan karena harta. Kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Yeah. Ada kayaknya enak itu yang banyak duitnya, padahal belum tentu juga. Jenengan cermati tukang becak itu. Tukang becak datang kemudian dapat nasi bungkus dimakan, duduk tidur, ya tenang saja, nyantai, gitu. Tidak kepikiran yang lain, tidur dimanapun dia bisa. Tapi coba orang yang duitnya berlimpah, biasanya hutangnya juga banyak, gitu. Yeah. Itu biasanya nginep di hotel, menikmati. Misal ini ya, ada kewajiban tanggal 3 Januari 2002, ini kewajiban yang harus dibayar. Tapi karena transaksi terakhir tanggal 31 Desember
ini transaksi terakhir, maka dia belum masuk, khususnya menggunakan transaksi RTGS. Akhir tutup ini kan sore, ada lembaga keuangan sampai malam akhir tahun itu, akhir bulan pun juga begitu, sehingga mestinya transfer masuk dikirim, tidak bisa. RTGS itu biasanya jam 2 maksimal, itu jam 11, jam 12, jam 1 itu tidak bisa. Nah ini misal melakukan pengiriman RTGS jam 14.30, tidak bisa. Ini baru masuk setelah zuhur, artinya setelah jam 9 ke atas. Malam tanggal 2 masih menginap di hotel, sedang menikmati makan bersama keluarga. Tiba-tiba di belakangnya ada orang yang berhak menerima pembayaran hutangnya itu. Ketika dehem makannya tenang atau enggak? Enggak tenang. Waduh, itu mestinya menunya enak, gara-gara melihat itu sudah tanya, bisa jadi keselak, itu tersedak. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan yang pertama jama'a mala wa addadah, itu yang menghimpun tapi tidak kemudian memberikan manfaat kepada siapapun. Makna yang ketiga, makna yang kedua terhadap addadah, makna at-ta'did ay al-ihsa li syaghafihi bil mal, yaitu orang yang sudah kadung mabuk harta. Jadi kebanyakan harta pun juga bisa mabuk. Bagaimana caranya? Yadhabu ila sundu wa yu'iddu, dia datang ke brankas, menghitung terus, walihadza ja'at bisighatil mubalaghah addadahu akthara ti'dadihi li syiddati syaghafihi wa mahabbatihi lahu yakhsha ayyakuna naqs. Jadi makna yang kedua dari ini adalah al-ihsa, sampai khawatir adanya naqson, harta itu kurang atau pinginnya ziyadah, terus nambah. Nah, biasanya dalam konteks ini menghalalkan segala macam cara. Salah satunya dengan konsep riba, rentenir. Gitu. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa jamaah amalan pada asalnya boleh apabila kemudian diberikan atau ditunaikan hak-haknya, menghimpun harta, bekerja, terus dikeluarkan zakat, kemudian sedekah, sedekah dan lainnya, ini boleh. Yang tidak boleh itu adalah jama'al mal kemudian man'ul atau. Nah, ini menurut penjelasan Sayyid Qutb dan Syekh Utsaimin dikatakan al-laimus saghirun nafs, pribadi kerdil atau orang-orang yang memiliki karakter atau pribadi yang tercela. Jadi yang pertama adalah al-hams, kemudian al-lams, dan yang ketiga adalah jam'ul mal. Apa kata Allah? Yahsabu anna malahu akhladah, dia menghitung harta seakan-akan harta ini mengekalkan. Kalau bahasa dari Sayyid Qutb dikatakan orang tersebut sampai kemudian merusak. Jadi akhladah ini
mempunyai makna yang pertama, ifsadul qiyam, merusak nilai. Apa maksudnya merusak nilai? Ini diantaranya dengan menggunakan konsep rishwah, suap menyuap. Ya. Kenapa? Karena dia menduga, meyakini bahwa dengan hartanya dia bisa sampai kepada apa yang menjadi keinginannya. Lah, untuk sampai kepada keyakinannya atau yang diinginkan, maka dia menghalalkan segala macam cara, dengan cara ifsadul qiyam, merusak tataran nilai yang berlaku. Oke, akhirnya dengan konsep rishwah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan la'anallahu wa ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Siapa yang menyuap ini? Orang yang punya harta. Dia menduga hartanya bisa menyelesaikan seluruh urusannya. Nah, ini berarti orang yang ifsadul qiyam, merusak nilai. Makanya dikatakan pribadi yang kerdil. Yang kedua, makna yahsabu anna malahu akhladah, dia meyakini bahwa harta itu mengekalkan, maknanya adalah dia bisa al-hayah at-tawilah, bisa mengatur hidup. Ya, dia meyakini hidupnya bisa panjang sesuai dengan keinginan karena bisa diselesaikan dengan al-mal. Ya, jadi kalau boleh itu mereka bisa menunda kematian, padahal kan tidak mungkin. Bahasa Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kita berada di benteng yang kokoh sekalipun, yudrikumul maut, kematian itu pasti datang. Dan idza jaa ajaluha, kalau sudah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, ini mau dirubah. Karena memiliki harta, dia bisa nyogok malaikat maut. Tunda sehari tidak bisa. Karena itu dikatakan menjadi pribadi yang kerdil. Kemudian makna berikutnya, atau yang ketiga, ahlada itu yang dimaksudkan adalah zikrahu. Kekal itu maknanya adalah dia selalu dikenang, ya. Zikrahu fi wa yakunu zikrahu fi qulubin nas wa alsinatihim. Dikenang di hati manusia dan menjadi bahan pembicaraan manusia. Ini kalau dalam al khair, gitu. Kalau dalam kebaikan dia dikenal terus, itu tidak ada masalah. Dikenal dermawan, dikenal loman, ya, dikenal masya Allah. Ada itu di salah satu orang tua ustadz kita di salah satu kabupaten di Jawa Timur, ya. Di sekitar rumah orang tua dari salah satu ustadz kita itu
ada 116 janda. 116. Beliau itu rahimahullah setiap jam setengah 4 pagi, jadi jam 3.30 pagi, menyiapkan di setiap rumah janda ini yang 116 ini, beliau tahu jumlah keluarganya, berapa anaknya begitu ya, berapa yang tinggal itu. Setiap hari disiapkan di pintu rumah itu kebutuhan makan, beras, sayur mayur dan lauk yang cukup untuk sehari. Di rumah 116 janda itu tiap hari, dan tidak ada yang tahu siapa orang yang meletakkan itu. Tiap hari, baru ketahuan setelah 10 tahun. Kapan itu? Setelah beliau wafat. Jadi umpamanya pas wafat hari Jumat pagi itu wafat, hari esoknya, jadi sebelum beliau wafat itu masih keliling ke rumah janda itu. Hari Sabtu pagi sudah tidak ada, baru orang tahu, oh ternyata berarti Abah Fulan yang selama ini mensupport kebutuhan kami. Itu selalu dikenal. Zikra semacam ini boleh, itu bagus, dikenal karena kedermawanannya. Yang dilarang oleh Allah, yang dimaksudkan di sini adalah dikenal cereknya, begitu, dikenal pelitnya, kaya tapi pelit, gitu. Kita jawab sebentar, nggih. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadha wa ta'ala salata qa'imah wasilatul fadilah wa ba'th maqaman mahmudan lillahi wa ta'ala. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi lagi, wailun, celaka. Kecelakaan ini kepada siapa? Humazah dan lumazah. Yang ketiga, kepada jama'a malan wa addadah. Kemudian siapa yang jama'a malan wa addadah itu? Alladzi yahsabu anna malahu akhlada, yaitu orang yang meyakini bahwa hartanya itu mengekalkannya, maksudnya bisa hidup panjang sesuai dengan keinginan, atau dikenang, ya, selalu dikenang di hati para manusia dan lisannya, tapi dikenang pelitnya, bakhilnya, atau
dia meyakini bahwa segala hartanya itu mampu menyelesaikan seluruh masalah, sehingga kemudian menghalalkan segala macam cara. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, keyakinan itu tidak benar. Justru apa kata Allah? La yumbadzanna fil hutamah. Di antara ahli tafsir menyatakan la yumbadzanna ini jawabul qasam, jawaban sumpah dari Allah, di mana Allah mengatakan wallahi la yumbadzanna fil hutamah, demi Allah mereka benar-benar akan dilemparkan di neraka, di al-hutamah. Apa itu kata Allah? Al-hutamah, wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa al-hutamah itu? Narullah, neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kata nar, kata narun itu disandarkan kepada lafzul jalalah. Berarti apa? Neraka milik Allah. Berarti maknanya apa? Allah memberikan azab, yu'adzibu may yasha'u bi'adlihi. Allah mengazab siapa saja dengan adil, bukan zulm. Ya. Walaysat uqubatu zulmin. Jadi Allah mengazab mereka dengan narullahil muqadah itu karena lidzulmihim, karena kezaliman mereka. Apa kezaliman mereka? Ini hammazin, lamaz, pengumpat dan pencela. Ya, karena itu artinya dia tidak rela kecuali selalu membicarakan aib orang lain, selalu. Nah, bagaimana narullah? Allati tattali'u alal afidah, yang apa namanya, apinya itu menyala-nyala sampai kemudian mengenai hati mereka. Innaha alaihim muqsadah. Neraka ini mereka tidak bisa keluar. La yakhruju minha, mereka tidak keluar sedikit pun. Karena itu Allah menyatakan dalam ayat yang lain, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Jadi muqsadah ay mughlaqah, mereka berada di neraka itu tertutup. Kullama aradu ayyakhruju, ketika mereka ada peluang untuk keluar, u'idu fiha, dimasukkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Ibu sekalian, dari dalam tafsir Mukhtasar ya, dikatakan min maqasidis surah, di antara tujuan Allah menghadirkan ayat ini adalah at-tahdziru minal istihza bil muslim. Ini yang pertama, Allah memperingatkan kita untuk tidak meremehkan, melecehkan, merendahkan sesama mukmin dengan apapun aktivitas yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang pertama, jangan sampai. Kenapa? Endingnya berbahaya. Endingnya itu adalah narullahil muqadah. Ini bahayanya. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Karena itu kita harus berupaya menjauhkan diri kita dari al-istihza bil muslim. Mohon maaf Ibu sekalian, sering terjadi misal gitu, ada saudara kita
dengan beralasan hadis Rasulullah SAW, umpamanya begini, wailul lil aqabi, ada hadis, mohon maaf, ma tahtal ka'baini fa finnar. Ada hadis Rasulullah SAW, apa saja kain celana yang di bawah mata kaki itu akan menyeret ke dalam neraka. Ini keumuman hadis. Karena itu orang ini kemudian bersikap hati-hati sehingga celananya itu di atas mata kaki sedikit, ada juga yang agak tinggi sedikit. Masuk dalam kategori al-istihza bil mu'min ketika mengatakan sak norek kekurangan kain. Nggih. Itu termasuk al-istihza bil mu'min, masuk kategori lumazah dan humazah. Ya. Lah ini sering terjadi. Atau kemudian ada saudaranya membiarkan jenggotnya dengan berdasar perintah Rasulullah SAW, fa'ul lihyah, diperintahkan untuk membiarkan jenggot, gitu. Khaliful Yahuda wan Nasara, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada yang pakai jenggot lewat saudaranya, mbek, nah, itu termasuk al-istihza bil mu'min, gitu kan. Jadi ini bahaya, Pak. Karena itu dalam ayat dalam tafsir ini katakan at-tahdzir minal istihza bil mu'min, peringatan Allah jangan sampai melecehkan, merendahkan sesama mukmin. Yang kedua, at-tahdzir minal iqtirar bikathratil mal, larangan bagi kita untuk tertipu karena banyaknya harta. Kenapa? Harta ini adalah titipan, bukan pemain sepak bola Thailand. Nggih, pemain sepak bola Thailand itu ada namanya, iya, titipan, bukan itu, Pak. Yeah. Jadi jangan sampai kemudian kita terperdaya karena harta kita, karena harta ini adalah titipan Allah yang suatu saat Allah juga akan al-akhdhu, mengambil. Sangat mudah bagi Allah untuk mengambil harta itu, cepat, Pak. Yeah. Ya, kita belajar dari saudara kita yang menimpa di Gunung Kelut, di Gunung Semeru. Berapa saat itu habis? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, surat Al-Lumazah ini memberikan peringatan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai kita termasuk orang yang memiliki karakter kerdil. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita termasuk orang yang al-istihza bil mu'min, melecehkan, merendahkan sesama mukmin. Yang ketiga, jangan sampai kemudian al-ikhtirar bikathratil mal, terperdaya karena banyak harta. Kenapa? Sekali lagi, harta itu titipan yang suatu saat akan diambil dan Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Kalau dalam ayat yang lain Allah menyatakan tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Allah akan meminta kepada kita pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat terhadap nikmat yang Allah anugerahkan. Ya. Jadi seluruhnya ini kita bertanggungjawabkan. Repotnya orang kaya, pertanyaannya banyak. Min aina iktasab, dari mana dapat duitnya. Yang kedua,
wa fima anfaq, kemana diinfakkan. Kalau diinfakkan umpamanya, ini kan repotnya. Oke, saya katakan repot. Ada undangan sirkuit Mandalika. Ya. Berapa tiketnya, Pak? Tiketnya berapa itu? Dari Surabaya ke Lombok pakai pesawat, kemudian dengan swab dan lainnya, belum lagi biaya masuk plus penginapan. Kira-kira habis 5 juta? Habis 10 juta lah ya, 10 juta. Ini fima anfaq, Allah tanya kemana infakkan? Sirkuit Mandalika. Gitu kan jawabannya gitu. Kemudian ada panitia renovasi masjid, diminta infak. Lihat itu daftar dari perumahan ini berapa? Oh, rata-rata 100.000, ada 50, ada yang 20, ternyata banyak. Wis saya tengah-tengahnya. Giliran infak untuk rumah Allah 50.000, untuk Mandalika. Di situ. Di sini pertanyaannya double itu. Sudah dari mana dapatnya, kemana diinfakkan. Belum lagi ditanya di Mandalika lihat siapa, gitu kan ya? Duduknya sama siapa? Masya Allah pertanyaan. Banyak pertanyaannya. Coba kalau di masjid, kemana? Infak masjid. Berapa? Separuhnya 5 juta. Tidak ditanya oleh Allah untuk beli keramik, enggak. Gitu kan? Tapi coba ini. Belum lagi kemudian ngikuti nonton bola voli pantai. Wah, itu tambah banyak lagi. Berapa infaknya, beli tiketnya, yang dilihat apa saja kan gitu. Pertanggungjawaban. Makanya sekali lagi ayat ini mengajak kepada kita, mengingatkan untuk tidak al-ikhtirar bi kathratil mal. Tidak boleh terperdaya, tapi berupaya untuk menjadi kaya itu harus. Kenapa? Karena kalau kita lihat 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, 9 itu adalah hartawan. Gitu. Hartawan. Hanya satu saja yang sederhana. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Utsman Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Utsman bin Affan itu, atau Abdurrahman bin Auf ya, infak perang Tabuk. Perang Tabuk itu 1000 ekor unta. 1 ekor unta 40 juta rupiah. Dikalikan 1000, berapa sudah? 40 miliar. Itu baru kuda, belum perbekalan. Sehingga kalau Umar bin Khattab itu petani, Pak. Jadi kalau jenengan petani itu berbahagia karena mengikuti jejak Umar. Umar itu memiliki 70.000 hektar lahan yang dimiliki. Dari 70.000 hektar, per hektarnya setiap tahun 16 juta rupiah per tahun, setiap 1 hektar dikalikan 70.000, itu infaknya Umar. Jadi bukan berarti kita tidak boleh kaya, kaya boleh, tapi sekali lagi ni'mal mal fi yadi rajulin soleh. Bagaimana harta itu berada di tangan orang-orang soleh. Jadi jangan selalu Allahumma rzuqni, ya Allah jadikan aku rezeki yang engkau tahu yang ku mau, begitu. Jangan, Pak. Ya, jangan gitu. Mintalah yang terbaik. Sebagaimana kita minta surga, kan ngaten. Kalau surga Allah menyatakan was'alil
firdausa fa innaha a'lal jannah. Begitu juga harta. Barangkali itu nggih Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Ayat yang kita kaji seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, jangan sampai hanya sekedar kita baca ayat-ayat itu dengan lisan kita, kemudian kita tahu maknanya tetapi jauh dari pengamalan. Yang kita harapkan adalah dengan kita tahu makna dari ayat yang kita baca, maka kita harus berusaha menghindar dari karakter pribadi-pribadi yang tercela. Itu harapan yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian malam ini menjadi amal saleh kita. Kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu, Allah jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Anak cucu yang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak dan cucu yang saleh dan salihat. Kita dipertemukan oleh Allah bersama mereka di surga insyaallah. Dan mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam majelis ilmu sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang memperoleh husnul khatimah dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.